Halo anak-anak baik, jumpa lagi dengan Bu Ahyu di channel Matematika Menyenangkan. Pada video kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita tentang bangun ruang sisi lengkung BRSL. Kita akan membahas menyelesaikan permasalahan nyata terkait kerucut. Sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel Matematika Menyenangkan. Tombolnya di sebelah kanan bawah. Klik lonceng untuk semua dan klik like videonya supaya Ananda mudah mendapatkan video-video pembelajaran materi ini dari awal sampai akhir. Kita sudah membahas peta konsep untuk bangun ruang sisi lengkung. Yang kita pelajari kali ini adalah menyelesaikan permasalahan nyata yang berhubungan dengan bangun kerucut. Seperti biasa, Ibu mengingatkan kembali tentang rumus keliling lingkaran, rumus luas lingkaran, dan triple Pitagoras yang harus sudah kamu hafal ya. Kemudian anak-anak, kerucut di sekitar kita kalian sudah tahu ada Monumen Jogja Kembali di Yogyakarta ya. Terus juga tumpeng, kon es krim, rumah adat Baruniang, caping. Nah, ini kap lampu. Ini kerucut terpacung ya. Jaring-jaring kerucut kalian juga sudah tahu, jika ada kerucut kita potong pas garis merah itu misalnya ya. Nah, itu kita potong saja lalu dibuka. Itu bentuknya alasnya lingkaran, selimutnya juring. Nah, ini rumus untuk luas permukaan kerucut dan volume kerucut. Luas permukaan kerucut itu adalah ini dari sini ya nak ya, kalian sudah tahu, sehingga hasilnya luas kerucut itu luas lingkaran ditambah luas selimutnya, bukan? Luas lingkaran PR kuadrat, selimutnya PRS. Jadi luasnya sama dengan PR dalam kurung R tambah S. Kemudian untuk volume, kalian tahu ini ada kerucut, lalu ada tabung, tingginya sama, jari-jarinya sama ya. Kemudian itu kita isi saja. Nah, jadi isinya tabung itu dikeluarkan, disimpan di kerucut sampai kerucutnya penuh. Itu ternyata perlu sepertiga dari tabung. Kerucutnya dikosongkan kembali lalu diisi lagi dari kerucut sampai penuh. Kemudian itu 2/3 dari tabung ya. Kemudian diisi lagi yang terakhir sepertiga dari tabung. Nah, kesimpulan ini didapat jadinya volume kerucut sama dengan sepertiga volume tabung ya. Jadi volume kerucut adalah sepertiga PR kuadrat T. Baiklah, bagaimana kita latihan soalnya? Nah, ini ada nomor 1 nih. Mari kita baca soalnya nomor 1. Kila membuat kerucut dari juring lingkaran berjari-jari 20 cm. Oh, ini ada juring ya. Ini jari-jarinya adalah 20 cm. Kemudian sudut pusatnya 216 derajat. Ini 216 derajat. Ini sudut pusatnya ya. Nah, panjang jari-jari alas kerucutnya adalah, baiklah, kita selesaikan ini. Anak-anak, ini ada dua cara. Cara yang pertama, luas juring ini sama dengan luas selimut kerucut, bukan? Ya, boleh. Jadinya luas juring itu sama dengan luas selimut kerucut. Gitu ya, nak. Tapi ada yang lebih mudah lagi. Ini, nak, panjang busur sini ya. Jadi kalau ini ibu beli warna kuning, ini adalah panjang busur. Panjang ya, bukan luas, jadi hanya garis. Nah, panjang busur misalnya di sini diberi nama A, sini B. Panjang busur AB itu sama dengan kan keliling alas kerucut ya. Jadi kalau misalnya di sini kerucutnya kita gambar gitu. Ya, ini sama dengan ini. Jadi panjang busur AB sama dengan keliling alas kerucut. Itu lebih mudah, nak. Jadi kita buat ya. Ini tidak kita pakai karena ada yang lebih mudah, yaitu panjang busur AB itu sama dengan keliling alas
alas ya, kerucut. Panjang busur AB kalian ingat ya, itu adalah 216 bagian dari 360 bagian ya dari keliling lingkaran. Nah, itu keliling alas kerucut juga keliling lingkaran bukan? Ya, keliling lingkaran tapi keliling lingkaran alas kerucut ya. Ini bisa disederhanakan dibagi berapa? Ya, ini dibagi dengan 2 juga boleh. Bagi 2 dulu kalau kamu bingung ya. Bagi 2 berarti ini 108, ini 180 gitu ya kalau bingung. Lalu dibagi berapa lagi nih? Oh, ini kelihatannya dibagi 9. Bisa nih ya, dibagi 9 ini, atau dibagi 2 lagi ya juga boleh. 54 ya, dibagi 2 90. Nah, ini baru bagi 9 di sini. Juga boleh. Ini 6, ini 10. Bu, dibagi lagi ini 3, ini 2. Nah, boleh juga, tapi kalau di bawah 10 itu enak nanti membaginya ya, Nak. Jadi tersisa 6/10 pi. Nah, ini anak-anak yang 20 itu adalah garis pelukis ya. Langsung saja kita ganti, harusnya kan pi r kuadrat. Tapi di sini keliling ya, 2 pi r ya, 2 pi r tapi r-nya itu s ya. Kalau yang ini 2 pi r karena ini r-nya yang ini. Gitu ya. Jadi nanti kita sederhanakan aja, kedua ruas kita bagi 2 pi ya. Kedua ruas dibagi 2 pi, jadi 2 pi-nya disederhanakan. Kemudian di sini sebelah sini ya. 6/10 gitu. S-nya 20 bukan? Ya. Di sini tinggal R gitu ya, Nak. Ini sederhanakan jadi 12. Jadi R-nya ini 12 dapatnya. Seperti itu. Semoga paham ya, Nak. Kita ke nomor 2. Baiklah ini, Nak, nomor 2. Mata bor berbahan titanium ini memiliki panjang diameter alas 3,5 mm. Nah, ini diameter tuh berarti dari sini ke sini ya, Nak ya. Itu panjangnya 3,5. Tuh kan? Kemudian ada tinggi kerucut. Ya, ini tingginya berarti dari sini sampai sini tingginya 6 mm. Tangkai yang berbentuk tabung yang ini itu berdiameter ini dari sini sampai sini itu diameternya 1 mm gitu. Tingginya dari sini sampai sini ya, Nak, itu 3,5 ya milimeter. Seperti itu ya, Nak ya. Berapa jumlah titanium yang dipakai kalau pabriknya memproduksi 2000 buah per hari? Titanium yang dipakai per hari berarti ya, Nak. Baiklah. Ini kan berarti volume ya, Nak. Volume apa? Volume kerucut yang mata bornya ini ditambah volume ya tangkainya itu kan berbentuk tabung yang ini ya. Ya, tangkainya ini itu berbentuk tabung. Ini ya. Jadi volumenya kalau kerucut ya volume kerucut ya 1/3 pi r kuadrat T. Volume tabung ya pi r kuadrat T. Tapi apakah R dan T-nya sama? Ternyata tidak sama ya. Ini yang kerucut, yang ini yang R tabung begitu ya, Nak ya. Baiklah. Kemudian 1/3 ya, pi-nya boleh diganti dengan 22/7 boleh, karena R-nya itu 3,5 ya, dibagi 2 tapi kan itu kan diameter ya. 3,5 bagi 2 kuadrat jadi 3,5 dibagi 2. T dari kerucut itu 6 ya. Nah, ditambah 22/7 kali berapa R-nya? Ternyata R-nya ya setengah ya, Nak ya. 1/2 mili kan?
Ya, kemudian tingginya 3,5. Baiklah, kita hitung saja ya, tapi bisa ada yang dicoret nih. Ini dengan mana? Dengan ini ya, jadi 0,5 gitu. Biasanya kan kamu seperti itu ya. Baik, ini dengan ini itu menjadi 0,5 Ibu tebalkan di sini dengan ganti warna spidol ya. Mana lagi? Ya, ini 3 kali 2 kan 6. Sederhanakan saja ya nak ya. Terus ini masih bisa nih 1, ini 11. Begitu ya, jadi yang sebelah kiri suku yang pertama 11 kali 0,5 ya kali 3,5 kan ya gitu ya, sudah tidak ada kan. Baiklah, kemudian ditambah dengan mana yang bisa disederhanakan ini ya, ini jadi 0,5 kemudian ini 11 gitu ya, jadi 11 kali 0,5 itu dibagi 2 seperti itu ya. Jadi kalau kita hitung itu bagaimana? Ya, ini 11 dengan 0,5 nya gitu. Ini ada 11 kali 0,5. Ini pun ada ya nak. Itu kita keluarkan saja. Jadi ini tinggal 3,5. Gitu ya nak ya. 3,5 ditambah berapa? Ya, ini setengah ya nak ya. Kan 0,5 nya sudah keluar, jadi volumenya ini 5,5 bukan ya, yang ini 4. Jadi berapa hasilnya? Ya, 22 milimeter kubik per hari. Seperti itu ya nak. Semoga paham. Kita lanjut. Nomor 3, ibu akan membuat tenda mainan untuk adik seperti tampak pada gambar di samping. Berapa luas minimal bahan tenda yang diperlukan? Anggap tenda berpintu ya, kan ini ada pintunya sebenarnya, anggap ada pintunya ya. Nah ini mari kita hitung, berarti yang kita hitung apa itu nak? Luas permukaan ya, betul, luas permukaan apa? Ya, luas tabung tanpa tutup ya, ini kan alasnya ada toh nak ya. Nah tutupnya nggak ada, berarti luas tabung ya tanpa tutup ya, ditambah apa ya, ditambah luas selimut kerucut bukan iya. Baiklah, jadi mari kita hitung luas tabung tanpa tutup itu rumusnya adalah PR ya, R tambah 2T bukan. Oke, luas selimut ya, luas selimut PRS saja. Ini R-nya sama ya. Oh ya, jadi ini bisa lebih sederhana nak. PR-nya kita keluarkan, jadi yang sebelah kiri atau suku pertama tinggal R tambah 2T, yang sebelah kanan tinggal S gitu ya. Oke, kita lanjut ya. R-nya berapa ya? Ya, R-nya itu 126 dibagi 2 ya, 63 bukan? Ya, 63 begitu. Ini 63 ditambah 2 kali T, T-nya 66 ditambah S. Oh ya, S-nya berapa ya? Ini kalau setengahnya di sini ya, kita tulis saja di sini segitiganya. Ini 63 ya nak ya. Nah, yang ini panjangnya 150 dikurangi 66. Berapa? Ya, 4 gitu. Kemudian 8 ya. 84 ya nak ya. Baik, ini 84. 63, 84 sama-sama bisa dibagi berapa ya? Coba dibagi dengan 21 ya nak ya. Ini dibagi 21 dapat 3. Ini dibagi 21 dapat 4. Nah, 3, 4 Pitagorasnya 5. Kemudian ini 5 kali 21 ya. Berapa nak?
Ya, betul. 105 ya. 105. Baiklah, berarti S-nya 105. Kemudian kita selesaikan ini. Ini jadi 9 bukan? Ya, ini 22 kali 9. Ini menjadi 300 pas ya nak ya. 300 jadinya luasnya sama dengan, ada yang sudah menghitung? Ya, 594. Apa satuannya? Tentu saja sentimeter persegi. Ya, ini bisa disampaikan kepada ibu bahwa luas bahan untuk tenda kurang lebih 594 ya, 1000 cm persegi. Kalau dibuat dalam meter berarti ya ini nolnya di situ ya. Jadi 59,4 meter persegi. Seperti itu, semoga paham. Ini nak, pada lomba membuat tumpeng tingkat desa, panitia menetapkan kemiringan tumpeng 4/3. Maksudnya apa ya? Nah, ini Salma memiliki cetakan tumpeng dengan panjang garis pelukis 35 cm. Tentukan volume tumpeng. Nah, volume tumpeng yang terjadi berapa? Ini garis pelukisnya, panjang ini berarti ya, itu 35 cm. Jadi kalau kita buat segitiganya, mari kita buat segitiganya ya. Segitiganya bentuknya di sini saja. Tuh, ini yang 35 ya nak ya. Baik, jadi yang namanya kemiringan itu tegak per mendatar 4/3. Nah, ini boleh 4x ya. Ini 3x, jadi nanti perbandingannya 4/3 ya. Jadi kalau kita buat dalam bentuk teorema Pitagoras, jadinya adalah 4x dikuadratkan ditambah 3x dikuadratkan itu sama dengan 35 kuadrat, begitu ya nak. Jadi ini 16x kuadrat ditambah 9x kuadrat sama dengan 35 kuadrat. Ya betul, 1225. Nah ini sama-sama x kuadrat ya. Jadi 16 tambah 9 dong. 25x kuadrat sama dengan 1225 ya. Jadi x kuadratnya berapa? Ya 4 lalu tersisa 5 ya. 9 ya. Jadi x-nya ya x-nya kita ambil 7 dong. Bukan min 7 ya karena jarak. Baiklah, kalau x-nya 7 berarti ya ini kan ada 4x. Berarti 4 kali 7 dong ya. 28. Kemudian ada 3x jari-jarinya. Jadi 3 kali 7 21 ya. Ini jari, sedangkan ini adalah tinggi, bukan? Ya, jadi volume dari tumpengnya itu kan 1/3 pi r kuadrat T. 1/3 ya, ini kelihatannya bisa tuh 22/7 kan, karena R-nya itu bisa dibagi 7, kemudian T-nya 28 seperti itu. Nah ini kan 21 ya nak, langsung saja diselesaikan. Jadi volumenya sama dengan ya 11.088 cm kubik. Gitu ya nak ya. Mudah bukan? Kita lanjut ke nomor 5. Anak-anak, nomor 5, Monumen Jogja Kembali atau Monjali mulai didirikan pada 29 Juli 1985 untuk memperingati kembalinya Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia pada 6 Juli 1949 ya. Nah, tentukan panjang diameter jika volume udara dalam bangunan berbentuk kerucut. Jadi bangunan yang berbentuk kerucut saja ya. Itu volumenya 104.473,6 meter kubik ya, dan tingginya 31,8 meter. Jadi volumenya kita tulis saja ya nak, 1/3 pi
R kuadrat T. Nah, volumenya sudah tahu, 104.473,6 ya. Itu sama dengan 1/3 pi-nya berapa ya? Kita coba saja 22/7 ya. Siapa tahu bisa, kalau nggak bisa nanti kita ulang. T-nya 31,8. Ini 3 tambah 1 4 ya, 4 tambah 8 12. Oh, berarti 12 kan bisa dibagi 3. Berarti ini kita bagi saja dengan 3 ya. Nah, dapatnya 10,6 bukan? Ya. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 10,6. Nah, kalau dibagi dengan 10,6 ini kan 1 ya. Nah, ini ternyata dapat nih, nah. Dapat 9.856. Kemudian kedua ruas juga dibagi dengan 22 ya. Ini 1, ini dapatnya 448, bukan? Ya. Jadi ini mari kita tulis saja, ini sudah penuh coret-coretannya. Sebelah kiri sama dengan itu, sebelah kanan sama dengan, tersisa ini ya nak. Berarti 448. Ini kedua ruas kali 7 saja ya. Kedua ruas kali 7 berarti ini begitu ya. Nah, ini dapatnya ya 3.156 R kuadrat. Nah, siapa yang hafal? Kalau 50 kali 50 itu kan 2.500 ya. Nah, kalau 51, 52 berarti ini kan kurang lebih. Nah, yang belakangnya 6. Nah, ini dapat nih R-nya 56. Kalau R-nya 56 berarti diameternya berapa? Ya, kalau R-nya 6, diameternya sama dengan 112. Gitu ya nak ya. Yang ditanyakan diameter bukan? Ya, tentukan panjang diameter. Panjang diameter ini. Kalau mau ditulis jadi juga boleh ya. Baik, kita lanjut ya. Baiklah, ini nomor 6, Pak Khoiri, pengrajin kap lampu, mendapat pesanan kap lampu untuk hotel tentram yang terdiri dari 600 kamar. Setiap kamar terdapat 2 kap lampu ya. Kap lampu seperti terlihat pada sketsa di samping itu memiliki tinggi 18. Tinggi yang mana ya? Oh, tinggi yang ini ya nak ya. Tinggi yang ini itu 18. Baiklah, ini 18 ya. Kemudian panjang jari-jari yang bawah 32. Ini 32. Yang atas itu panjang jari-jarinya 8. Ini 8. Gitu ya nak ya. Terus panjang CE 30. Nah, ini dari sini ke sini berarti ya. Ini 30. Baiklah. Tentukan luas minimal bahan kap lampu yang diperlukan Pak Khoiri. Baiklah, ini lebih baik kita gambar ulang, tapi kerucutnya utuh. Kalau ini kan kerucut terpancung ya. Jadi kita gambar saja kerucutnya utuh. Nah, begitu. Baik, sini aja ya. Kita lanjut ke sini. Nah, ini kerucutnya begini. Lalu di sini terpancung di sini ya nak ya. Oh, ini tidak putus-putus ya, yang putus-putus ini. Gitu kan? Ini tarik garis ke sini. Gak ke sana. Ya, ini siku-siku ya nak ya, ke sana. Gitu. Jadi di sini ada 2 segitiga, seandainya di sini diberi nama E, di sini C, ikut sana ya nak ya. Sini D ya. Di sini ini B. Baiklah, ini B. A sini ya. Dari sini ke sini itu 30. Ini 18. Kemudian ini 36 ya nak ya. 36. Nah, ini jari-jari yang bawah 8 ya. Baiklah anak-anak, ini kita kembali ke pembelajaran yang dulu tentang kesebangunan ya. Jadi menggunakan kesebangunan segitiga ADE.
ADE itu sebangun dengan segitiga ABC ya. Jadi kalau kita menentukan panjang AE itu kita akan menentukan panjang AE itu AE per AC ya nak ya. Masih ingat ya? Kalau DE ya DE tentu saja per BC. AE-nya itu tidak tahu. Itu per AC-nya AE ditambah 30 bukan? Ya. Kemudian ini DE-nya 8 ya. Ya, BC-nya 36. Itu ya salah kan? Ada yang salah ya nak ya? Ini 32 bukan? Ya, ada yang salah ini 32. Baiklah, ini 32 ya. Jadi kalau disederhanakan ini 1, ini 4 bukan? Lalu kita kali sila. Nah, AE kali 4 AE tentu saja ya. Kemudian ini 1 kali AE tambah 30 ya AE tambah 30 kan? Tidak berubah. 4 AE itu dikurang AE itu sama dengan 30 ya. Berarti 3 AE sama dengan 30, berarti AE-nya 10 ya nak ya. Baiklah, kalau AE 10 nih dari sini ke sini kita dapatkan 10 cm bukan? Baiklah, berarti kita bisa menentukan luas kap lampu. Bagaimana luas kap lampu? Ya, luasnya sama dengan luas selimut ya kerucut besar nak. Luas selimut kerucut besar dikurangi, jadi selimut yang besar ya, dikurangi luas selimut kerucut kecil gitu. Jadi luasnya sama dengan luas selimut itu kan PRS ya nak ya. Berarti dikurangi PRS juga. Iya, tapi ini R yang besar, S yang besar tentu saja ya. Ini yang kecil, ini yang kecil gitu ya nak. Oke. Nah, Pi-nya boleh tuh dikeluarkan Pi-nya ya. Jadi Pi di sini R besar, S besar. Kurangi R kecil, S kecil. Nah, itu memudahkan menghitung ya. Pi-nya menggunakan 22/7 atau 3,14 ya. Ya, karena ini tidak ada yang bisa dibagi dengan 7, jadi ini kita buat 3,14. Kemudian R yang besar kamu tahu 32 ya. Oke. S yang besar ya, S yang besar itu yang 10 tambah 30 nak. Jadi 40 gitu. R yang kecil 8, S yang kecil 10. Ya kan? Ya, jadi ini 3,14. Nah, ini kan 1280. Yang ini 80 bukan? Ya, jadi 3,14 kali 1200 bukan? Ya, jadi berapa tuh? Ya, 3768. Satuannya apa? Ya, satuannya cm persegi. Tapi ini untuk 600 kamar, satu kamar 2 kap, berarti dikalikan ya. Ya, baik. Jadi di sini kalau ditulis luas seluruhnya gitu atau seluruh bahan ya, seluruh bahan itu sama dengan 3768 kali 600 kamar kali 2 ya nak. Nah, itu hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah di sini saja ya. Hasilnya 4000. Ada yang sudah menghitung? Ya, 4521600. Itu kalau sentimeter persegi ya. Kalau dibuat dalam meter ya tinggal dikurangi sini ya. Baik. Semoga paham ya nak ya. Baiklah, kita akhiri.
Terima kasih kepada Ananda yang sudah belajar dengan Bu Ahyu di channel Matematika Menyenangkan untuk masa depan yang lebih baik dan untuk Indonesia Jaya. Kalau Ananda merasa video ini bermanfaat, boleh loh dibagikan kepada teman-temanmu melalui Line, WhatsApp, IG, lewat apapun, dari mulut ke mulut juga boleh, agar membantu mereka paham lebih baik juga. Nanti diharapkan banyak anak Indonesia terbantu belajar matematikanya dan mendapat nilai yang lebih baik. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Tetap baik hati dan cerdas. Sampai jumpa di video-video lainnya. Sampai jumpa.